ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Muter. Oh. Ya Allah, mungkin beli ya Allah. Allahu Akbar ya Allah. La ilaha illallah. 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 Saya ingin kabur nanti ya Allah. Ulang yuk. Ulang keluar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah motor aing. Ya Allah motor. Ya Allah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim Ya Allah. Ayo tinggal. Weh tinggalan. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Wis bar. Ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada 5 sepeda motor yang tertimpa warung. Sepeda motor yang tertimpa warung. Neon box SPBU pecah juga. Bom lur. Warung kopi ini hilang ngarepe dul. PSS Sambrek. Yesus. Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, dilanda bencana angin puting beliung yang terjadi secara tiba-tiba pada Selasa sore, tanggal 20 Januari tahun 2026. Fenomena cuaca ekstrim ini menerjang wilayah Kecamatan Sukodadi, tepatnya di Desa Sukolilo, dan menyebabkan kerusakan cukup parah pada permukiman warga, tempat usaha, hingga fasilitas umum. Peristiwa ini membuat warga panik karena angin kencang datang mendadak disertai hujan deras, memporak-porandakan bangunan yang berada di jalur lintasan angin. Menurut keterangan warga setempat, sebelum kejadian, cuaca di wilayah Sukodadi masih terpantau normal meski langit tampak mendung. Namun sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, hujan deras mulai turun disertai angin kencang yang semakin lama semakin tidak wajar. Dalam hitungan menit, angin berputar dengan kecepatan tinggi menerjang kawasan permukiman, menimbulkan suara gemuruh, dan menerbangkan atap rumah warga. Angin puting beliung tersebut bergerak cepat dan hanya berlangsung beberapa menit, namun dampaknya sangat terasa. Atap rumah beterbangan, dinding bangunan roboh, dan sejumlah pohon tumbang menimpa bangunan di sekitarnya. Warga yang berada di dalam rumah berusaha menyelamatkan diri dengan berlindung di ruangan paling aman, sementara sebagian lainnya berlarian keluar rumah untuk menghindari reruntuhan. Desa Sukolilo menjadi wilayah dengan dampak paling parah. Puluhan rumah warga dilaporkan mengalami kerusakan, mulai dari rusak ringan hingga rusak berat.
Sebagian besar kerusakan terjadi pada bagian atap yang terlepas akibat terjangan angin, sementara beberapa rumah mengalami kerusakan pada dinding dan rangka bangunan. Material bangunan seperti genteng, seng, dan kayu berserakan di jalan dan pekarangan warga. Tidak hanya rumah warga, sejumlah warung dan tempat usaha kecil juga terdampak cukup serius. Beberapa warung kopi dan kios di pinggir jalan dilaporkan rusak hingga 70–90%. Atap warung terangkat dan roboh, peralatan usaha rusak, serta barang dagangan berserakan. Kondisi ini membuat para pemilik usaha mengalami kerugian cukup besar dan terpaksa menghentikan aktivitas usahanya sementara waktu. Salah satu dampak yang cukup menyita perhatian adalah rusaknya fasilitas SPBU di wilayah Sukodadi. Kanopi SPBU dilaporkan mengalami kerusakan akibat terjangan angin dan hantaman material yang terbawa puting beliung. Selain itu, papan informasi harga BBM juga rusak dan sempat membahayakan karena hampir roboh. Beruntung, saat kejadian tidak terjadi kebakaran maupun ledakan, sehingga situasi dapat dikendalikan. Selain bangunan rumah dan usaha, beberapa kandang ternak milik warga juga ikut rusak. Meski kerusakannya tidak separah rumah tinggal, namun kondisi ini tetap merugikan warga, terutama peternak kecil yang menggantungkan hidupnya dari ternak tersebut. Beberapa hewan ternak dilaporkan sempat terlepas akibat kandang yang rusak, namun berhasil diamankan oleh warga. Pasca kejadian, suasana di desa Sukolilo tampak porak-poranda. Puing-puing bangunan berserakan di jalan desa, genteng dan seng menutup sebagian akses jalan, serta pohon-pohon tumbang menghalangi jalur kendaraan. Warga bersama aparat setempat langsung bergotong royong membersihkan puing-puing dan membuka akses jalan agar aktivitas warga bisa kembali berjalan. Aparat kepolisian dari Polsek Sukodadi bersama perangkat desa segera turun ke lokasi untuk melakukan pendataan dan pengamanan. Mereka membantu warga yang terdampak, sekaligus memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Berdasarkan data sementara, tidak dilaporkan adanya korban meninggal dunia maupun luka berat, namun sejumlah warga mengalami syok akibat kejadian yang berlangsung sangat cepat tersebut. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Lamongan juga langsung melakukan asesmen di lokasi terdampak. Tim BPBD mendata jumlah rumah yang rusak, tingkat kerusakan, serta kebutuhan mendesak warga. Bantuan darurat berupa terpal, logistik, dan kebutuhan pokok mulai disiapkan untuk membantu warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat dan tidak bisa ditempati sementara waktu. Dari hasil pendataan awal, kerugian material akibat angin puting beliung ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kerugian tersebut berasal dari kerusakan rumah warga, tempat usaha, fasilitas umum, serta sarana pendukung lainnya. Pemerintah daerah berjanji akan menindaklanjuti data tersebut sebagai dasar penyaluran bantuan dan proses pemulihan pasca bencana. Fenomena angin puting beliung sendiri merupakan bencana hidrometeorologi yang kerap terjadi di wilayah Indonesia, terutama saat musim pancaroba. Puting beliung biasanya muncul akibat pertumbuhan awan cumulonimbus yang sangat tinggi dan kuat, sehingga menimbulkan perbedaan tekanan udara ekstrim. Kondisi ini memicu terbentuknya pusaran angin berkecepatan tinggi yang bergerak dalam lintasan sempit namun berdampak besar. BMKG sebelumnya juga telah mengingatkan potensi cuaca ekstrim di sejumlah wilayah Jawa Timur, termasuk Lamongan, berupa hujan lebat disertai angin kencang dan petir. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada terhadap perubahan cuaca yang terjadi secara cepat, terutama pada siang hingga sore hari. Peristiwa angin puting beliung di Lamongan ini menjadi pengingat bagi semua pihak akan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana cuaca ekstrim. Pemerintah daerah, aparat, dan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan serta memperkuat sistem peringatan dini, guna meminimalkan risiko dan dampak yang ditimbulkan. Hingga saat ini, proses pembersihan dan pendataan masih terus berlangsung. Warga yang terdampak berharap adanya bantuan segera agar mereka dapat memperbaiki rumah dan kembali menjalani aktivitas seperti sedia kala. Sementara itu, aparat dan relawan terus berupaya membantu proses pemulihan agar kondisi desa Sukolilo dan sekitarnya dapat segera pulih pasca bencana. Demikian laporan lengkap kami mengenai angin puting beliung yang menerjang Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Situasi akan terus kami pantau dan informasikan perkembangannya kepada Anda.
Ada 5 sepeda motor yang tertimpa warung.